Pemirsa, kita akan ke Rudi Setiawan, jurnalis iNews yang saat ini sedang berada di Karangliggar, Karawang, Jawa Barat. Kita akan sapa, ada Rudi di sana. Rudi, apakah benar saat ini banjir di Karawang belum juga surut? Baik, Camar dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan betul sekali, Camar, untuk banjir di Desa Karangliggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini. Kondisinya yang bisa Anda lihat di belakang saya ini masih dalam kondisi yang cukup tinggi. Artinya debit air masih menggenangi ratusan rumah warga yang berada di Desa Karangliggar. Dan saya saat ini bersama Basarnas dari Bandung, Jawa Barat, di mana tim Basarnas saat ini sedang melakukan mobile untuk melakukan penyisiran di lokasi banjir untuk melihat apakah ada masyarakat atau warga Karawang yang akan meminta bantuan untuk minta dievakuasi. Karena kita lihat tadi ada beberapa warga yang memang yang bertahan di rumah-rumah mereka untuk mengantisipasi agar mereka barang-barang mereka yang berharga tidak diambil oleh orang lain. Jadi kita ingin melihat, karena ini sebentar lagi ini juga cuaca saat ini memang sedikit memang panas, tapi juga cuacanya seperti kayak mau hujan ya, karena ini rada sedikit agak menyengat sekali ya untuk di lokasi sendiri. Ya, saudara, kami nanti akan juga menanyakan langsung kepada Basarnas, apakah di tujuan dari mobile ini apa aja titik-titik yang akan dijadikan target untuk mengevakuasi warga atau kebutuhan-kebutuhan. Karena memang ada sejumlah warga yang memang ketika ada perlu bantuan untuk mengantisipasi atau memudahkannya. Ya, mungkin saya langsung tanya sama Pak Adip Taksi Operasi. Pak Adip ya? Ya, baik. Ya, kita. Ya, saudara, saya berusaha untuk melakukan penyisiran di lokasi ini bersama Basarnas dari Bandung yang saat ini lokasinya yang masih cukup dalam, dan ini bisa Anda lihat gambar seperti yang Anda lihat masih cukup tinggi sampai untuk di pinggir jalan saja masih setiang air masih setinggi setiang rumah. Ya, dapat kami informasikan bahwa tim Basarnas juga akan terus melakukan secara monitoring atau mobiling. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini target untuk mobiling sendiri apa Pak yang dipastikan Pak untuk keperluan masyarakat Pak? Terima kasih. Tujuan mobiling ini untuk penyisiran ya pada masyarakat apabila masyarakat yang ingin minta dievakuasi. Namun kita dari tadi pagi sudah melaksanakan evakuasi sampai siang. Namun sore hari ini kita laksanakan lagi penyisiran atau pengecekan ke rumah-rumah warga. Siapa tahu dari masyarakat atau warga minta bantuan evakuasi. Ya, baik Pak. Sebentar ya Pak. Kita ingin melihat mobiling seberapa jauh untuk kondisi terkini. Ya, Camar, bisa kami gambarkan untuk sementara kondisi ketinggian air. Bisa Anda lihat bahwa ketinggian air di lokasi ini masih tinggi. Kalau kita lihat di sini ada beberapa titik, kalau di jalan sudah ada beberapa penurunan debit air, hanya beberapa senti ya. Tapi kalau untuk di lokasi banjir sendiri tidak ada batasan-batasan yang bekas air atau yang ada yang turun ya. Di situ masih stuck, artinya masih seperti yang tadi pagi atau tadi siang. Ya, ini kondisinya bisa Anda gambarkan. Kondisinya sudah banyak yang ditinggalkan oleh warganya karena sebagian sudah banyak yang mengungsi, namun sebagian juga ada banyak yang bertahan. Ya, ini kita bisa memantau situasi terkini bahwa gambar terkini rumah-rumah warga kondisinya ya seperti ini. Masih banyak barang-barang yang mengambang ya, artinya berantakan di sini karena memang airnya cukup cepat dan deras. Dan ini bisa dilihat juga bagian ke depan kondisinya cukup masih tinggi. Ya, nah ini rumah-rumah warga yang masih tinggi. Ya, sambil saya monitoring ke bagian
Tengah ya. Kalau tengah kita lihat ada penurunan. Sepertinya ada penurunan sedikit ya. Ya, Pak. Sepertinya kayaknya ada penurunan ya Pak dari durasi untuk kalau kita lihat tuh ada batas bekas air. Biasanya itu ada air yang ada sudah turun ya kelihatan nih Pak. Ya, betul Pak. Terkait dengan pada saat ini ya, pada saat ini ada penurunan air sekitar 5 cm, kurang lebih 5 cm, sehingga harapan kami juga mudah-mudahan cepat surut ya terkait dengan ini biar masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Namun kita saat ini melaksanakan pemantauan pengecekan apabila ada warga yang minta bantuan dievakuasi. Jadi kita cek atau cross check ke rumah-rumah yang terbakar bencana banjir. Ya, baik. Ya, kami kembali akan memperlihatkan kondisi semakin jauh dari lokasi titik awal. Saya terus akan mengarah ke tempat-tempat yang lebih dalam lagi. Apakah di tempat yang dalam itu sudah ada tanda-tanda air surut? Nah, ini bekas ada air surut. Di sini kelihatannya ada sekitar beberapa senti. Tandanya itu bekas air di atas. Itu tandanya air memang ada mengalami surut ya. Ini hampir lebih nih, lebih dari 5 cm kalau kita lihat ini bekas tanda-tanda. Nah, tapi memang sebelah kanan, Camar, kalau sebelah kanan ini, nah ini masih ada kendaraan-kendaraan motor dibiarkan saja oleh pemiliknya karena kalau dibawa ke depan juga dievakuasi sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi sama pemiliknya mereka lebih dibiarkan di tempatnya. Namun untuk orang-orangnya sudah mengungsi semua. Ya, ini kondisi semakin jauh saya terus mobile melihat kondisi terkini yang saat ini ketinggian air. Ya, ini bisa Anda lihat kondisi rumahnya juga sudah mulai banyak yang rusak. Karena memang perumahan atau rumah yang di Desa Kalangligar ini, Camar, bahwa ini hampir setiap hujan deras lalu dia digenangi atau selalu mengalami banjir. Jadi setiap tahun bisa sampai 5 atau sampai 6 kali mengalami musibah banjir. Ya. Dari yang Anda sampaikan bahwasannya ini bisa mengalami 5 sampai dengan 6 kali banjir. Kalau di Jakarta ini sejumlah wilayah tergenang karena drainase buruk dan juga dekat dengan kali. Lantas bagaimana dengan di sana? Apakah dekat dengan kali juga atau seperti apa, Rudi? Ya, betul. Kalau di sini bisa sampai 5 bahkan bisa sampai 7 kali dia. Kalau kemarin aja sampai dalam 1 bulan itu bisa sampai 7 kali karena memang kemarin hujan cukup deras. Ya, artinya di sini karena di sini berdekatan dengan Sungai Cibeet. Dan kemudian Sungai Cibeet itu berdekatan juga hulunya itu pertemuan dengan Sungai Citarum. Jadi saat ini kondisi Sungai Citarum juga kondisinya dalam kondisi yang memang sedang pasang. Ketinggian air TMA-nya cukup tinggi. Jadi pertemuan air dengan Cibeet dan Sungai Citarum ini yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir ke hulu. Biasanya itu air langsung mengalir ke Pantai Pakis Jaya, langsung ke Muara Gembong atau ke Muara Pakis Jaya, sehingga air bisa mengalir. Namun karena ini air yang begitu banyak dan tersendat, sehingga mengakibatkan menjadi banjir. Dan ini bisa dapat, ini sebelah kanan saya, ini gambar, ini gedung sekolah ini, gedung sekolah SMP 1 Negeri Teluk Jambe, kondisinya kalau dari pagi saya lihat cukup tinggi airnya ya. Ya, kita lihat di sini. Lagi kita monitoring sama tim Basarnas, sepertinya perahu kita lagi mengalami ada sedikit kendala karena memang di sini banyak sampah-sampah, Camar. Jadi sampah-sampah ini udah mulai banyak sekali dan ini jadi untuk dihindari karena mesinnya sempat mati jadi, tapi kita bisa dihidupkan lagi. Dan jadi saya akan berusaha nanti mau melihat ke sana, Camar. Jadi ke depan itu ada yang lebih cukup dalam. Nah, tentunya di sana kenapa dalam? Di sana daerahnya datarannya sangat rendah. Jadi ketika hujan atau ketika banjir hujan, kemudian itu lama surutnya, sehingga banjir yang paling terlama nanti dia. Biasanya dia bisa sampai
2 minggu untuk di daerah yang dataran rendah tersebut. Ya, Camar. Baik, Rudi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas untuk bisa mengevakuasi warga atau melaksanakan penyisiran di sana? Mengingat ini di layar yang Anda tampilkan saat ini, di visual yang Anda tampilkan, ini banyak sekali sampah, tidak hanya plastik namun juga dedaunan serta pepohonan ya, ranting-ranting. Ya, baik. Ini sambil sebelum saya jelaskan ya ada 2 unit motornya yang di SMP Negeri Teluk Jambe dibiarkan oleh pemiliknya. Ya Pak, mungkin selama hilir mudik ada kendala nggak Pak? Untuk ini kayaknya tadi sampah tidak terlalu banyak nih. Seperti sekarang sampah banyak. Ini menjadi kendala tidak Pak? Bagi sini pemeriksaan ini bukan kendala ya. Jadi karena kita mengatasi sangat mudah sekali, nggak butuh waktu yang lama. Karena ada beberapa sampah yang seperti bambu ya. Bambu tadi sebenarnya nggak mati, namun untuk menghilangkan bambu tersebut mesin kita matikan, bambunya dibersihkan, dikeluarkan, baru kita nyalakan lagi mesinnya. Supaya lancar ya Pak ya? Supaya lancar. Siap, baik. Tidak Ya. ada kendala. Ya, Camar. Barusan memang itu kendalanya banyak sampah. Kalau tadi saya pada saat melintas di awal pertama waktu mengevakuasi, ini masih bersih. Nah, ini di depannya bersih nih. Nah, sepertinya memang tadi sampah itu banyak sangat menumpuk itu karena bergeser dari tempat ke tempat lain. Dan kalau di sekarang nih kondisinya cukup ini nih agak bersih ya. Tapi memang di sebelah kiri ini karena ini ada perkebunan pohon pisang ya. Jadi juga di sebelahnya itu area persawahan. Jadi memang selain merendam perumahan juga di sini sejumlah area hektaran sawah yang terendam banjir ya, yang cukup juga tinggi, Camar. Ya, ini ada beberapa warga nih sepertinya menggunakan perahu karet yang mereka ini hilir mudik untuk keperluan keluarga mereka. Ya, saya akan terus melaju ke bagian depan yang terendam. Ya, karena kondisinya memang di sini. Ya. Ada mau kemana nih? Cari makan. Buka puasa. Buka puasa. Nggak sahur. Oh iya, belum mereka puasa. Ya, jadi mereka ingin mencari makan karena memang untuk dari dapur umum belum ada, Camar. Jadi sehingga warga yang masih berada di dalam yang bertahan ini, mereka pada saat menjelang sore mereka pasti keluar. Nah ini untuk mempersiapkan ada yang puasa dan ada yang memang tidak. Jadi mereka mempersiapkan untuk makan sore karena ini sudah menjelang sore. Jadi agar kalau sudah sore, nah itu sangat sulit nanti jalannya gelap di sini karena listrik dipadamkan sejak kemarin. Jadi tidak ada aliran listrik dan sulit warga juga untuk berkomunikasi dengan keluarga-keluarganya. Ya ini kondisi terkini, saudara, bahwa rumah-rumah warga. Ya. Baik, Rudi, kalau di Jabodetabek ini biasanya disiagakan. Kalau di Jabodetabek biasanya disiagakan pompa air untuk bisa menyedot air. Apakah di sana juga disiagakan juga atau masih belum karena masih tinggi intensitas airnya? Ya, Camar, kalau banjir di daerah Kalangligar itu dari dulu itu tidak pernah ada pompa, ya. Karena kenapa? Karena pembuangannya itu tidak ada, sangat sulit. Jadi ketika membuang air untuk mengalir aja sangat sulit dibuangnya. Jadi sehingga air itu lebih banyak yang mengendap, sehingga air lebih banyak bertahan lebih lama, Camar. Demikian, Camar. Karena pompa juga kalau difungsikan tidak akan berfungsi dengan maksimal, tidak ada pembuangan airnya. Baik, Rudi. Sesuai dengan yang Anda katakan ini di layar kaca, kita lihat dari atas pantauan udara memang hampir seluruhnya masih terendam banjir. Terima kasih Rudi atas informasinya, nanti kita akan update kembali. Namun Anda tetap berhati-hati untuk melaporkan kepada kami. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, informasi dari banjir yang terjadi di Jabodetabek dan juga sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.